Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ika Unhas, kolaborasi Unhas untuk negeri. Alhamdulillah, di Jumat Berkah ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk mengisi libur panjang kita mulai dari hari Kamis hingga Ahad nanti. Hari ini saya berharap kita semua senantiasa diberi petunjuk berupa jalan yang lurus, dan apa yang kita lakukan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan harapan, menyampaikan mimpi-mimpi saya tentang bagaimana sepeninggal almarhum Andi Tenri Onigappa, tentang gerakan penghijauan, bagaimana ada orang Sulawesi Selatan yang menjadi generasi penerus beliau untuk tetap konsisten melakukan penanaman pohon, melakukan gerakan penghijauan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sebelum saya ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa lokasi saya bukan di Taman Burung di Bali atau di Taman Burung Sombaopu atau di apiarinya Irfan Hakim, tapi saya berada di halaman rumah saya sendiri, di mana saya menanam beberapa pohon, diantaranya pohon salam, sehingga pohon salam yang memberikan daun untuk rempah-rempah dan menjadi obat herbal, ternyata daun salam juga menjadi rumah tempat bermain banyak burung-burung berkicau. Jadi sepanjang hari kami di sini alhamdulillah bisa menikmati kicauan-kicauan burung. Jadi kami tidak perlu atau tidak repot-repot lagi memelihara burung berkicau, membeli kandang, memberikan makanan, membersihkan kandangnya, kotorannya, tetapi sudah disiapkan oleh pohon salam sebagai tempat bermain beraneka burung berkicau. Nah, bagi teman-teman atau siapa saja yang ingin melestarikan kicauan-kicauan burung, silahkan hubungi saya punya banyak persediaan bibit pohon salam. Saya akan antar ke tempat saudara-saudara sekalian. Ya, banyak pohon salam. Jadi free, tidak saya jual belikan, gratis untuk kita tanam baik di rumah, di kantor atau di mana saja yang dianggap masih sunyi atau tidak ada kicauan-kicauan burung. Oke, pohon salam siap saya antarkan. Nah, kembali ke harapan-harapan atau mimpi saya tentang adanya seseorang yang bisa menjadi penerus pelanjut dari almarhum Andi Tenri Onigappa. Sebab sepeninggal beliau, saya belum melihat ada satu sosok atau tokoh khususnya di Sulawesi Selatan yang mengikuti jejak beliau sebagai aktivis atau masyarakat yang peduli dengan
gerakan penghijauan. Saya dan kita sebenarnya bisa melakukan gerakan itu, tetapi tentu kita berharap ada yang bisa melakukan seperti beliau yang secara konsisten. Bahkan saya berharap ada di antara kita yang bisa melakukannya secara TSM, secara melakukan gerakan penanaman pohon itu secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan di awal-awal sepeninggalan beliau, saya sebenarnya berharap ada yang bisa melakukan itu. Ada 2 orang yang di hitungan-hitungan saya yang bisa melakukan gerakan penghijauan secara TSM itu. Ada 2 orang. Yang pertama adalah Bapak Andi Sudirman Sulaiman, gubernur kita, dan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Haja Fatmawati Rusdimase. Kenapa 2 orang ini? Karena saya berpikir dengan jabatan beliau, dengan aktivitas beliau, itu sangat memungkinkan untuk beliau menanam pohon di seluruh sudut yang ada di Sulawesi Selatan, ya. Jadi itu mereka berdua bisa melakukannya, gerakan menanam pohon, baik itu sifatnya secara tahunan, bahkan mereka bisa melakukan tiap bulan, tiap minggu, tiap hari. Bahkan menurut hitungan saya, mereka berdua ini bisa melakukannya setiap hari, bahkan dalam sehari itu bisa sampai 5, 7, atau 10 kali melakukan gerakan penanaman pohon. Jadi 2 orang ini saya berharap bisa menjadi penerusnya. Nah, dalam perkembangan, dan saya pernah melempar ide ini ke beliau, ke gubernur. Saya langsung ke orang dekatnya, bahkan saya pernah menjapri ke WA beliau, tapi tidak ada tanggapan. Nah, untuk Ibu Fatmawati, Bu Haji, Wakil Wali Kota Makassar, itu belum pernah sama sekali. Saya belum pernah menghubungi orang dekatnya, sehingga tidak tahu nomor HP-nya, WA-nya, jadi belum tersampaikan kepada beliau. Mungkin kalau tersampaikan, ya, saya yakin bersama Bapak Dimase kita bisa melakukannya, gerakan tersebut. Kenapa gerakan menanam pohon ini sangat perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif? Karena gerakan menanam pohon memberikan keuntungan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, ya, seperti GBHN lah, zaman-zaman Soeharto dulu. Nah, jangka pendeknya kalau kita menanam pohon, ya itu tadi, memberikan kesejukan, memberikan keindahan di halaman rumah kita. Yang kedua, jangka menengah, ya, pohon yang kita tanam tentu saja memberikan buah, menghasilkan buah untuk kita bisa nikmati, bisa kita makan, kita bagi bersama keluarga dan tetangga. Dan jangka panjangnya, ya tentu saja kayu dari pohon tersebut ya bisa kita manfaatkan menjadi jembatan, menjadi rumah, dan sebagainya yang tentu saja itu kita bisa pakai puluhan tahun untuk anak cucu kita. Jadi menanam pohon ya sama dengan pola pembangunan yang ada jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang. Nah, di seiring perjalanan waktu, dari dua orang yang saya sangat harapkan ini bisa menjadi penerus Bapak Andi Andri Manijapa, ternyata dalam perkembangan bertambah dua orang lagi yang bisa menjadi eksekutor dari kegiatan gerakan penanaman pohon ini. Dua itu adalah Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Unhas, Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman, dan yang kedua adalah Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto. Dua orang ini dengan menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Umum Pengurus Wilayah itu sangat memungkinkan untuk beraktivitas melakukan gerakan penghijauan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, contohnya mereka sangat memungkinkan untuk mendatangi semua wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Selatan untuk pengurus wilayah, bahkan untuk pengurus pusat bisa mendatangi seluruh Indonesia. Dan ketika melakukan kunjungan, melakukan pelantikan, ya disitulah bisa melakukan gerakan penanaman pohon. Bayangkan saja kalau misalnya ya Bapak Dani Pomanto akan melakukan pelantikan di suatu wilayah, ya misalnya Bantaeng, dan yang berkumpul di sana alumni ya minimal lah 500, ya. Dan karena sudah menjadi branded bahwa kalau Pak Dani Pomanto datang ke suatu wilayah itu pasti dia akan membagikan pohon. Nah, kalau di sana pesertanya ada 500, maka 500 peserta itu mendapat bibit pohon, ya contohnya lah durian. 500 ini mendapat pohon durian dari Bapak Dani Pomanto, Ketua IKA Unhas, itu diberikan dan secara database itu didata dengan baik siapa menerimanya dan sebagainya, dan itu ada ikatan untuk kapan dia tanam, kita minta WA-nya dan sebagainya secara teknis. Nah, itu terdata dengan baik dan itu diserahkan, bukan ditanam di situ ya, tetapi ditanam di tempatnya, di rumahnya masing-masing, ya, di rumahnya masing-masing. Kenapa? Ya. Jadi kalau ditanam di rumahnya masing-masing, selesai acara, euforia acara itu masih berlanjut. Ya, euforia terhadap IKA Unhas, euforia terhadap Dani Pomanto, euforia terhadap visi misi IKA Unhas itu tidak hanya 1-2 hari atau hanya di medsos, tetapi ini setiap hari. Kenapa setiap hari? Itu ketika peserta yang mendapat pohon membawa pulang ke rumahnya, itu praktis ya, kita minta tanggung jawab untuk menanamnya setiap hari. Itu kita sekali lagi poinnya, kita beri dia tanggung jawab ya, bahwa tanggung jawab ya, amanah ini, pohon ini adalah sebuah amanah yang dia harus jaga, dia harus rawat ya. Maknanya adalah ketika 500 orang ini menjaga amanah itu, menjaga pohon itu, merawatnya, ya tentu saja logikanya amanah seorang Dani Pomanto saja, amanah seorang manusia saja, 500 orang ini jaga dengan baik, maka tentu saja bagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan ia jaga. Jadi ini makna yang tersirat di gerakan menanam pohon jika dilakukan oleh orang-orang yang
berkompeten, yang orang-orang yang punya kemampuan melakukan gerakan secara TSM. Nah, setiap hari ya, jika orang betul-betul menjadikan sebuah amanah, ya, jika pohon ini setiap hari disiram, maka yang terbayang, yang teringat setiap hari adalah Ika Unhas. Setiap hari pagi, siang, sore, pagi, sore ditanam, yang teringat Ika Unhas, yang teringat ketua Ika Unhas, yang teringat visi misi Unhas, yang teringat salam Ika Unhas. Artinya setiap hari itu tertanam di hati setiap alumni melalui perhatiannya terhadap pohon yang diberikan. Dan itu berulang, dan itu terjadi setiap hari ya, sampai pohon ini besar ya. Dan itu kita pantau perkembangannya 6 bulan, kita minta untuk kirim fotonya sejauh mana perkembangannya 1 tahun. Dan singkat cerita, pohon duriannya ini sudah besar, sudah 5 tahun, sudah berbuah ya. Alhamdulillah, ketika 5 tahun berikutnya ya, ada lagi musda, ada lagi musyawarah daerah, apakah pergantian pengurus, apakah oppo dan sebagainya. Dan pada musyawarah itulah ya, masing-masing 500 orang itu membawa durian ya, bahwa inilah hasil 5 tahun yang lalu. Jadi ada hasil, ada ukuran yang bisa dibawa sebagai alumni Unhas dalam hal menjaga komitmen, menjaga amanah. Dan ini sekali lagi itu jangka panjang, 30 tahun, dapat 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, walaupun bukan lagi menjadi ketua IKA, tetapi yang teringat, yang terkenang bahwa ada 500 pohon durian di Bantaeng itu ditanam oleh ketua IKA Unhas, dan itu terkenang sepanjang masa dan insya Allah menjadi amal jariah bagi gerakan kita. Nah, pertanyaannya lagi, di mana letaknya terstruktur sistematis dan masif? Nah, hanya di Bantaeng itu ketua IKA itu hanya melakukan waktu yang terbatas pelantikan, tidak. Nah, dengan jabatan yang ada di IKA Unhas itu melekat ya. Jadi IKA Unhas yang memulai ada melekat, misalnya Dani Pomanto sebagai wali kota, setiap aktivitasnya dimanapun dia berada, mau dia di kecamatan Miringkanaya, mau dia di kecamatan Makassar, setiap dia melakukan aktivitas lapangan, dia wajib meminta pada orang-orang yang hadir di situ untuk menanam pohon yang dia bawa. Asik kan? Dan itu dikontrol, jadi terserah mau bawa berapa. Jadi kalau di setiap acara ada 1000 orang, diberikan 1000 pohon, dan 1000 orang itu wajib menanam di depan rumahnya. Luar biasa. Nah, pertanyaan lagi, kalau Dani Pomanto tidak, ketua IKA tidak melakukan kegiatan lapangan di kantor menerima tamu, di situ juga ini keren, dan belum ada yang melakukan siapapun di seluruh dunia, seorang pejabat setiap menerima tamu audiens itu selama ini ya, ada tamu wali kota, tamu gubernur, tamu presiden, audiensi, bicara-bicara, kesepakatan, sudah itu pulang ya, paling 3-4 hari kegiatan audiensi itu teringat. Tetapi kalau seorang wali kota, gubernur ya, ada tamunya datang beraudiensi, dan setiap tamu itu diberi oleh-oleh
berupa satu pohon durian kah, mangga kah, rambutan kah, dan itu wajib dia tanam, maka yang terkesan itu tidak 4-5 hari, tidak terkesan hanya sampai di pembicaraan materi audiens, tetapi setiap hari akan kembali lagi teringat setiap hari bahwa pohon ini saya diberikan oleh wali kota, pohon ini saya diberikan oleh gubernur, ditanam, disiram, dan itu berapa yang audiens. Jadi itu yang saya maksud bahwa Pak Gubernur, Pak Wali Kota, atau Ketua Umum IKA itu bisa menanam, ya, tanda kutip, ribuan pohon setiap tahun, setiap bulan, setiap pekan, setiap hari bahkan, dari gerakan menanam pohon. Ya, dan alhamdulillah sekali lagi ya, menanam pohon ya seperti peribahasa, siapa yang menanam dia akan menuai, tidak ada ruginya, sama sekali. Dan gerakan ini biayanya sangat murah, ya, sangat murah. Jadi tidak memakan waktu yang panjang, ya, biaya sangat murah. Paling bibit pohon ya 25.000 satu pohon, biayanya sangat murah, waktu yang sangat singkat, bisa dilakukan setiap tahun, setiap bulan, setiap pekan, setiap hari, malah di mana saja. Ya, tidak perlu hanya di menanam mangrove, tidak hanya di wilayah-wilayah tertentu, tapi di mana saja dengan gerakan ini kita bisa melakukan. Nah, saya sangat bermimpi ada seseorang alumni, apakah dia itu Bapak Gubernur kita yang sekarang, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, apakah dia Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota bersama Bapak Rusdi Masek yang keliling melakukan gerakan penanaman pohon di setiap tahunnya, apakah itu Ketua Umum kita Bapak Dr. Amran Sulaiman yang setiap datang berkunjung, ya, tidak hanya membagi-bagi uang, ya 1 juta yang pernah 500.000 ya cepat habis, sudah habis, tapi kalau memberikan pohon kita tanam, itu anak cucu kita yang akan merasakan. Atau Bapak Dani Pumanto yang aktif keliling di semua wilayah, kalau gerakan ini dilakukan, insya Allah Bapak akan menjadi pejuang penghijauan, penerus Bapak almarhum Bapak Andi Tenri Oni Dapto. Al-Fatihah untuk beliau. Saya merinding menyebut nama beliau karena berharap ada 4 orang ini yang bisa, dan saya yakin 4 orang ini salah satunya lah, atau bisa keempatnya menjadi penerus beliau. Saya merinding. Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Amin. Itulah harapan saya. Sebenarnya secara kecil-kecilan saya juga sudah melakukan gerakan penanaman pohon. Kita semua bisa, dan satu persatu, dari gerakan 1000 pohon salam, ya, tetapi saya tidak bisa terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Kita berharap ke 4 orang. Alhamdulillah, harapan saya sudah sampaikan. Kalaupun yang 4 orang ini atau siapa saja yang punya peluang nantinya menjadi wali kota, menjadi gubernur, alumni, dan mau melakukan ini, alhamdulillah saya sangat berterima kasih. Semoga mimpi saya ada yang bisa melakukannya. Kita menanam pohon setiap tahun, setiap bulan,
setiap pekan, bahkan setiap hari. Demi lingkungan kita, demi manfaat kita, tujuan kita sebagai khalifah di muka bumi. Oke, itu harapan saya. Sekali lagi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada kata-kata yang salah. Selamat semua kepada selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Salam Ika Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.